Ya, kembali bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar atau teori dalam membuat font. Penjelasannya berdasarkan buku kecil tentang font. Bagi yang belum dapat bukunya bisa di-download pada link di deskripsi. Sebelum mulai pembahasan, baiknya kita lihat istilah umum yang akan saya gunakan untuk menjelaskan materi buku ini. Di sini saya merangkum nama dan istilah-istilah yang ada di huruf. Di sini kita bisa lihat ada stroke, artinya goresan atau badan huruf. Ada stem, artinya batang atau stroke vertikal pada huruf. Dan banyak istilah lain seperti ascender, counter, joint, bow, descender, dan lain-lain. Ini istilah yang umum digunakan dalam menjelaskan huruf. Dan istilah ini akan sering saya gunakan pada penjelasan selanjutnya. Font itu apa sih? Sederhananya, font adalah rupa huruf atau typeface yang ada di file digital yang bisa kita install di komputer. Penggunaan font atau bahkan kata font itu sendiri populer di masyarakat bersamaan dengan penggunaan komputer desktop. Di sini kita akan lebih banyak membahas font yang kategorinya adalah font text atau sering juga disebut body copy atau body text. Font text adalah klasifikasi atau kategori pada font yang tujuan penggunaannya adalah dibaca di ukuran kecil atau di paragraf. Lebih jelasnya coba perhatikan di sini. Terlihat dua komposisi poster dengan menggunakan font yang sama. Kedua font ini bernama Sandor dan Vanio. Pada poster pertama, font Sandor digunakan pada judul ukuran besar dan font Vanio digunakan untuk paragraf. Dan di poster kedua sebaliknya, font Vanio digunakan pada judul dan font Sandor digunakan pada paragraf. Tentu bisa dinilai ya, font Sandor itu karakter hurufnya bold, stroke-nya kontras tebal tipis. Bila ditaruh di judul besar bisa terlihat menarik, tapi kalau disusun dalam baris teks, dia kelihatan menumpuk dan tidak jelas. Berbeda dengan font Vanio. Font Vanio apabila dijadikan judul mungkin terlihat kurang menarik dibanding Sandor, tapi lebih enak bila dibaca di paragraf. Ini karena font Vanio didesain dengan bentuk huruf dan fitur tipografi yang nyaman untuk dibaca di teks panjang dan ukuran kecil. Apa sih yang membuat font nyaman bila dibaca? Ada banyak hal yang membentuk legibility atau keterbacaan pada huruf. Ini salah satu penjelasan sederhananya. Coba perhatikan di sini. Pada paragraf pertama, kita melihat font yang bentuknya biasa-biasa saja. Dan pada paragraf kedua, fontnya agak aneh dan terlihat berbeda. Font pada paragraf kedua tetap bisa dibaca, namun perhatian pembaca akan terganggu karena bentuk hurufnya berbeda dengan apa yang biasa mereka baca pada buku, majalah, koran, atau bacaan lain. Nah, font yang ditujukan untuk teks adalah font yang membuat orang tidak sadar akan huruf yang dibacanya. Jadi, pembaca bisa fokus pada konten bacaannya saja. Artinya, bila diukur dari kenyamanan membaca, maka font pada paragraf pertama lebih cocok untuk digunakan. Font yang legible atau dapat mudah dibaca, bentuk huruf dan fiturnya terlihat seperti apa yang sudah kita dan orang awam pahami. Huruf A ya bentuknya seperti ini. Bentuk ini sudah ada di otak kita sehingga kita dapat menangkap huruf dengan cepat ketika membaca. Maka ketika membuat font teks, penting untuk membuat huruf dengan bentuk huruf yang konvensional atau bentuk huruf yang orang awam pahami. Apa itu font family? Coba buka aplikasi Words di komputer kamu. Cek di bagian font. Kita bisa pilih font yang ingin kita gunakan. Misalnya, font Anko. Di bagian bawah sini ada pilihan bold dan italic. Nah, bold dan italic ini adalah style pada font Anko tersebut. Jadi,
Satu nama font terdiri dari banyak style, inilah yang disebut font family. Font family ini tidak terbatas hanya pada bold dan italic saja. Misalnya, di font yang ada di bawah ini, dia ada style narrow, condensed, atau artinya hurufnya bisa jadi ramping atau rapat. Atau juga seperti di bawah ini. Font ini namanya sama. Dia terdiri dari style sans dan juga serif. Font family biasanya terdiri dari 10-20 style. Namun saat ini teknologi baru bernama variable font mempermudah desainer untuk membuat font family dengan jumlah style yang besar. Bahkan dalam sebuah font family bisa terdapat sampai ratusan style. Style font ini bisa diinstal satu persatu atau dijadikan satu variable font file. Pembahasan mengenai variable font ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Selain desain bentuk huruf, font juga butuh pengaturan jarak antar huruf. Bagi yang sudah familiar dengan aplikasi desain, biasanya sudah mengenal istilah tracking atau leading. Fungsinya untuk merubah jarak antar huruf atau jarak baris dalam teks. Nah, jarak antar huruf ini defaultnya ditetapkan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan mengatur side bearing. Dulu huruf cetak dibentuk dengan medium metal. Satuan huruf ini bentuknya seperti ini. Kotak dan bagian hurufnya timbul di bagian muka atau di bagian atas. Bentuk ini memudahkan typesetter untuk menata huruf sesuai dengan kebutuhan bacaan yang akan dicetak. Konsep ini dibawa ke dalam digital typesetting. Huruf dalam font didesain dengan memiliki batasan sisi atau side bearing. Side bearing ini adalah garis yang memotong secara vertikal di sisi stroke huruf. Fungsinya sama seperti bentuk huruf metal tadi, agar mudah menata jarak antar huruf di satu baris teks. Side bearing bisa diatur dengan baik sehingga huruf terlihat berjarak rapi. Namun ada huruf-huruf yang perlu pengaturan khusus. Misalnya huruf A apabila bertemu dengan huruf V. Bentuk huruf diagonal ini apabila saling bertemu akan menyisakan ruang kosong pada space antar huruf. Agar huruf ini bisa dirapatkan tanpa mengubah jarak side bearing, maka dibutuhkan kerning. Kerning adalah penataan karakter huruf individu dalam satu baris teks. Tidak semua pasangan huruf harus dikerning, hanya huruf yang menyisakan ruang kosong saja yang perlu dirapatkan, atau apabila ada pasangan huruf yang terlalu rapat, maka bisa dibuat renggang dengan kerning. Pembahasan teknis bagaimana menggunakan aplikasi editor font untuk menata side bearing, kerning, menggunakan alat vektor untuk membentuk huruf, dan bagaimana membuat font family akan dibahas pada video selanjutnya.